Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga kalian mendapat kesehatan, mendapat ketentraman dalam menempuh pembelajaran ini meskipun dalam kondisi pandemi yang masih berlangsung. Seperti biasanya anak-anak, sebelum kita awali, mari kita hadiahkan suratul Fatihah buat Bapak Ibu Guru yang mengampu kalian di MTS Nahdlatul Muslimin. Semoga diberi kesehatan, diberi keberkahan dalam hal apa saja, dan ilmunya juga bermanfaat bagi kalian semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baiklah anak-anak, meskipun kalian mungkin belum mendapatkan buku, tapi tidak ada salahnya kalau kita belajar mengingat kembali memori kalian yang sekian lama, sekian hari di rumah, prai dan lain sebagainya. Anak-anak menginjak semester kedua, kita akan membahas materi IPS kelas 7, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kita tahu anak-anak bahwa manusia dalam melakukan kegiatannya sehari-hari itu semua adalah tidak lain ingin memenuhi berbagai macam kebutuhannya yang tidak terhingga dan tidak bisa di stop, atau istilahnya mau tidak mau kebutuhan itu harus kita penuhi. Anak-anak, setiap wilayah di Indonesia ini memiliki kekayaan dan potensi yang berbeda-beda. Sumber daya alam yang tidak merata antar wilayah ini menimbulkan adanya satu kelangkaan komoditas ataupun barang-barang tertentu di wilayah tersebut. Nah, kelangkaan itu dapat terjadi karena sumber daya yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan. Nah, tidak terpenuhinya kebutuhan manusia berarti munculnya masalah pemenuhan kebutuhan yang kita sebut dengan masalah ekonomi. Kemudian kita tahu anak-anak bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhan terbatas itu menimbulkan munculnya masalah ekonomi karena adanya barang dan jasa yang sangat terbatas keberadaannya. Nah, dalam kegiatan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi itu nanti diperlukan kreativitas dalam kegiatan ekonomi agar kebutuhan ekonomi yang diperlukan itu tercukupi. Nah, sekarang yang kita bahas adalah mampu atau tidaknya barang-barang yang kita perlukan untuk memenuhi kebutuhan itu, mengingat bahwa setiap wilayah itu tidak diberikan hasil yang sama. Nah, kita simak dengan pengertian kelangkaan dan kebutuhan manusia. Yang kita namai kelangkaan itu adalah ketidakseimbangan antara jumlah barang dan jasa dengan jumlah kebutuhan.
Kita tahu bahwa kebutuhan manusia itu begitu banyaknya, sedangkan barang dan jasa itu terbatas. Kelangkaan langka ini tidak berarti terus tidak ada sama sekali, tidak. Ada, cuma jumlahnya terbatas. Nah, kalau kita perhatikan di sekitar kita banyak para masyarakat melakukan kegiatan ekonomi, ada yang berprofesi sebagai petani, nelayan, atau mungkin saja pedagang atau pegawai negeri. Nah, itu semua karena manusia itu tadi bersifat homo economicus. Artinya manusia itu selalu ingin memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Tentu saja dengan cara rasional, dalam arti tidak merugikan orang lain atau tidak merugikan lingkungan. Nah, pada saat manusia mau mencukupi kebutuhannya itu, maka dia tentu tidak lepas dari orang lain, membutuhkan orang di sekitarnya. Karena di situ manusia juga berlaku sebagai homo socialis, yaitu manusia yang selalu membutuhkan orang lain. Nah, kebutuhan manusia yang beraneka ragam dan selalu terus-menerus bertambah tidak mungkin terpenuhi tanpa adanya interaksi sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia nanti tetap membutuhkan orang lain. Kemudian kita masih membahas tentang kelangkaan. Tadi kelangkaan itu adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan dengan alat pemuas kebutuhan. Nah, untuk mengatasinya, kelangkaan itu perlu kita mempelajari ilmu ekonomi. Ilmu yang mempelajari bagaimana cara melakukan kegiatan ekonomi. Kemudian jadi kelangkaan ini nanti merupakan permasalahannya, sumber permasalahan ekonominya. Nah, ini penyebabnya ini terdapat adanya beberapa hal, yaitu adanya pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat cepat. Nah, jumlah penduduk ini nanti merupakan salah satu faktor penyebab kelangkaan. Jika nanti pertumbuhan penduduk meningkat, maka jumlah kebutuhan juga pasti akan meningkat. Jadi di sisi lain, jumlah alat pemuas kebutuhan ini nanti terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kemudian penyebab terjadinya kelangkaan selanjutnya yaitu adanya sifat keserakahan manusia. Sifat manusia yang serba kurang puas, kurang banyak, kadang-kadang mereka akan mengeksploitasi secara besar-besaran untuk mendapat keuntungan yang besar, sehingga kadang-kadang dia akan menyimpang dari norma-norma yang ada, misalkan mengganggu manusia yang lainnya atau mungkin saja merusak lingkungan. Kemudian penyebab terjadinya kelangkaan selanjutnya yaitu keterbatasan kemampuan produksi. Yang kita namakan produksi ini adalah usaha untuk menghasilkan barang. Nah, kadang-kadang tiap wilayah dalam menghasilkan barang dan jasa ini juga dipengaruhi oleh kondisi geografisnya atau kondisi sumber daya manusianya. Kemudian ini nanti secara tidak langsung juga akan berpengaruh dalam berkembangnya dalam pemenuhan kebutuhan
masyarakat. Kemudian selanjutnya penyebab terjadinya kelangkaan lain yaitu adanya bencana alam. Bencana alam ini merupakan faktor alam yang berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, kerusakan yang ditimbulkan bencana alam berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia. Kemudian penyebab terjadinya kelangkaan selanjutnya yaitu mengenai letak geografis yang berbeda. Tadi sudah saya sebutkan di depan bahwa perbedaan letak geografis ini akan menimbulkan adanya satu keterbatasan atau berkurangnya sumber daya alam, sehingga satu sama lain saling memunculkan ciri khas komoditasnya. Kemudian selanjutnya upaya untuk mengatasi kelangkaan ini bisa saja dengan cara melakukan eksplorasi dan penemuan. Nah, cara eksplorasi ini nanti bisa dilakukan memperoleh sumber daya baru yang belum diketahui dan atau yang pernah digali sebelumnya. Kemudian upaya selanjutnya yaitu adanya kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini nanti memungkinkan untuk bisa mengurangi biaya ekstraksi sumber daya dengan menemukan cara-cara baru yang lebih efisien dalam mengekstrak atau mengolah, memproses, dan menggunakan sumber daya. Jadi tingkat dan jenis atau tipe teknologi yang dikembangkan ini disesuaikan dengan tingkat kelangkaan daya sehingga kemungkinan dapat menekan biaya eksplorasi. Kemudian cara mengatasi lainnya yaitu dengan cara penggunaan sumber substitusi. Dalam hal ini sumber daya yang berlimpah dimanfaatkan untuk substitusi sumber daya yang langka. Jadi makin mudah proses penggantian sumber daya yang diperbarui atau sumber daya yang tidak dapat diperbarui yang melimpah, maka makin kecil dampaknya terhadap proses terjadinya kelangkaan atau berkurangnya ketersediaan sumber daya. Kemudian upaya mengatasi kelangkaan selanjutnya yaitu memanfaatkan kembali atau daur ulang. Jadi barang-barang atau jasa yang ada itu nanti bisa dimanfaatkan kembali sehingga bisa mengurangi adanya keterlambatan dalam pemenuhan barang dan jasa. Kemudian kita lanjutkan, selain keterbatasan barang dan jasa itu, bagaimana cara memenuhi kebutuhan barang-barang manusia? Kita tahu kebutuhan manusia itu begitu luar biasanya, kita tidak bisa memerincinya secara detail. Yang jelas kebutuhan manusia itu ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Jadi kebutuhan pertama kali manusia itu adalah primer, yaitu kebutuhan yang tidak bisa dan harus dipenuhi saat itu juga, yaitu berupa makan, pakaian, sandang, dan papan. Maka awal pertama manusia melakukan kegiatan ekonomi, tindakan ekonomi, itu adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Kemudian diikuti kebutuhan sekunder, kebutuhan yang harus kita penuhi setelah kebutuhan pertama. Apa ini kebutuhan sekunder? Yaitu kebutuhan untuk kelangsungan kebutuhan pertama. Misalkan adanya mesin, mungkin saja sepeda ataupun radio dan televisi.
Ini semua dipakai untuk memperlancar kebutuhan pertama. Kemudian yang ketiga adanya kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan mewah. Mungkin kebutuhan makan minum sudah terpenuhi, kemudian penunjang kelangsungan sudah, dan kita ada bisa menambah daripada pemasukan itu tadi, maka kita bisa menambah ada kebutuhan mewah lainnya, misalkan kendaraan, perhiasan, mungkin saja kebutuhan mewah, kapal pesiar atau yang lainnya. Nah, ini kebutuhan secara umum. Tapi untuk kebutuhan secara rinci jelas di sini menurut waktu, kemudian menurut intensitasnya, atau mungkin saja kebutuhan menurut barang-barang yang bisa kita pakai dan bisa tergantikan dengan yang lain. Nah, agar kebutuhan kita yang begitu besar bisa terpenuhi semuanya, tentu saja tidak bisa serentak. Harus ada pembagian waktu. Mengingat barang dan jasa tadi kan langka, terbatas jumlahnya. Maka manusia nanti mau tidak mau harus menggunakan skala prioritas. Artinya menggunakan satu ukuran. Kebutuhan mana yang paling penting dan paling utama saat ini? Misalkan kita sebagai pelajar, kita kebutuhannya banyak. Padahal misalkan uang kita itu berapa? Di situ bersamaan ban bocor, baju sobek, jajan. Nah, kira-kira agar ini kita bisa berjalan tetap belajar, mana yang kita butuhkan pertama? Tentu saja kita pengen sampai di sekolahan, maka kita buatkan satu skala. Ini yang paling utama yang kita harus pentingkan. Kita tempelkan ban bocor. Soal baju sobek bisa kita jahit sebentar, masih bisa dipakai. Soal jajan tadi sudah sarapan, tidak usah jajan. Akhirnya kebutuhan ini bisa kita penuhi semua. Tapi kalau kita milih salah satu jajan, maka kita tidak bisa sampai ke sekolah. Atau kita milih baju yang baru misalkan, ini juga kita tidak bisa sampai sekolah. Ini contohnya cara mengatasi bagaimana supaya kebutuhan kita itu terpenuhi dengan langkahnya apa yang kita pegang, apa yang kita peroleh. Kemudian di sini nanti, pada saat enggak keluar ya. Pada saat kita melakukan satu kegiatan atau tindakan ekonomi, ini nanti ya ada satu hal ya. Sudah dia. Saya lanjutkan. Jadi apa saja sih yang mempengaruhi adanya kebutuhan? Faktor pendidikan. Jelas di sini tingkat pendidikan seseorang sangat berpengaruh terhadap keberagaman kebutuhan manusia. Kita tahu tingkat pendidikan kita itu dari PAUD, kemudian TK sampai perguruan tinggi. Ini semua kebutuhannya berbeda-beda. Mungkin kalau di rumah ada 5 atau 3 saudara, maka dalam rumah itu tentu kebutuhannya beraneka ragam menurut tingkat pendidikannya. Kemudian penghasilan. Besar kecilnya penghasilan seseorang ini nanti berpengaruh besar terhadap keberagaman kebutuhan yang hendak dipenuhi. Jadi pada saat kita punya uang cuma 1.000, kita sangu contohnya.
atau kita bekerja tapi gaji saya misalkan 1.000. Itu kita lihatnya cuma melihatnya Mbak Wan. Tapi saat kita mendapatkan ada sangu atau penghasilan 3.000 sajalah, ini mungkin akan berpengaruh pada segi pemenuhan kebutuhan kita. Tidak lagi apa, bakwan, tapi yang kita lihat sudah nginjak pecel atau mungkin saja nginjak es, tapi besoknya lagi kita dapat 5.000, bukan es lagi, tapi kita mungkin esnya tetap, tapi kita nginjak bakso. Nah, inilah faktor yang bisa mempengaruhi kebutuhan seseorang. Selain itu umur. Jelas saat kita masih bayi, apa sih kebutuhannya? Kebutuhan bayi. Nanti menginjak dewasa, nanti kemudian menginjak remaja dan lain sebagainya. Maka umur di situ tentu saja akan berakibat bahwa kebutuhan seseorang itu nanti bertambah. Kemudian keadaan alam. Ini dapat mendorong manusia untuk menginginkan barang-barang yang sesuai dengan kondisi alam. Jadi misalkan kita berada di daerah pegunungan yang berhawa dingin, tentu saja pola pemenuhan kebutuhannya beda. Dari segi pakaian, mungkin kita butuh pakaian yang tebal. Dari segi makanan, karena untuk mengusir hawa dingin, mungkin agak pedas, agak panas dan lain sebagainya. Belum nanti kalau kita berada di daerah pesisir pantai, ini juga berpengaruh bagi kebutuhan kita. Dari pakaian misalkan, pakaian kita tidak lagi yang tebal-tebal karena hawanya panas siang hari, agak tipis tapi susunan benangnya rapat. Kemudian dari segi makanan pun juga berpengaruh. Segi dari bentuk rumah pun juga beda. Kemudian beda lagi nanti kita berada di daerah dataran rendah seperti di daerah sawah kita ini. Bentuk rumahnya, cara berpakaiannya, makanannya pun juga berbeda. Nah, ini mengakibatkan bahwa kebutuhan manusia di wilayah satu dengan wilayah lain ini ada perbedaannya dan banyak pemenuhan. Kemudian selainnya yaitu adanya agama dan kepercayaan. Kita tahu bahwa tiap-tiap agama atau kepercayaan itu dalam menjalankan ibadahnya itu mempunyai cara aturan tersendiri, menggunakan peralatan yang berbeda-beda. Nah, inilah yang menyebabkan nanti adanya perbedaan kebutuhan dalam hal agama atau kepercayaan. Kemudian adat istiadat atau tradisi, kebiasaan orang Jawa, kebiasaan orang Sulawesi dan lain sebagainya pada saat melakukan ritual-ritual ini juga perlu barang-barang tersendiri. Saat ada kematian, saat ada kelahiran dan kematian, ini punya cara tersendiri. Ya. Kemudian tingkat peradaban. Kita tahu peradaban ataupun tingkat budaya atau tingkat ilmu pengetahuan masyarakat ini juga berpengaruh. Makin tinggi peradaban satu masyarakat berarti makin besar pola pemenuhan kebutuhannya. Ya, jadi tergantung kita nanti bagaimana kondisi kita. Kemudian adanya tingkat kepuasan. Tiap-tiap manusia ini nanti mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda-beda. Ada yang sudah merasa cukup, ada yang masih kurang dan masih kurang. Sehingga yang masih kurang-kurang inilah yang memaksa bahwa kebutuhan itu banyak dan memang harus terpenuhi. Tentu saja dengan aturan atau urut mana yang perlu diutamakan. Kemudian dengan adanya berbagai macam kebutuhan dan
langkanya barang dan jasa, maka di sini mau tidak mau manusia harus memahami bagaimana tindakannya, apa motifnya, dan prinsip apa yang harus mereka lakukan. Tindakan ekonomi ini merupakan tindakan manusia yang didorong oleh hasratnya sendiri, atas kemauannya sendiri, atau mungkin dipengaruhi orang lain atau meniru orang lain. Inilah kenapa akhirnya mereka itu melihat itu pengen dan melihat ini, akhirnya mereka melakukan satu tindakan atau melakukan satu kegiatan. Kegiatan di sini adalah kegiatan ekonomi. Nah, kadang-kadang tindakan ekonomi, kegiatan memenuhi kebutuhan itu kadang-kadang bisa dilakukan dengan cara rasional. Artinya rasional di sini adalah bahwa segala tindakan yang mereka lakukan ini dilandasi adanya satu pilihan yang paling penting, baik dan paling menguntungkan. Ya, jadi di sini nanti para ibu rumah tangga ataupun para kepala-kepala bagian keuangan, agar supaya dalam melakukan kegiatan ekonominya itu bisa menunjang apa yang diinginkan, maka dia akan menyusun satu daftar yang kita sebut daftar belanja. Artinya, berapa ya penghasilan saya dan kebutuhan apa ya yang harus saya utamakan. Ini agar manusia itu bisa seimbang antara yang ia dapat dengan yang ia pergunakan. Kemudian, di sini ada juga tindakan ekonomi yang irasional, yaitu tindakan ekonomi yang tidak dilandasi pilihan yang paling baik ataupun paling menguntungkan. Ya, jadi yang irasional ini kita contohkan, misalnya kita mau berbelanja beli beras, kita pasar di undaan ada, kemudian di Lambangan ada, merasa di Lambangan itu harga 1 kilonya misalkan di sana kok 7.000 murah, di sini kok mahal misalkan 11.000. Dia tidak membandingkan. Kita ke sana itu sudah naik kendaraan, saat kita haus minum es, saat kita lapar kita jajan, itu sudah berapa pulang pergi, dibanding kita beli di daerah kita sendiri 9.000 tapi kita tidak usah jauh-jauh. Ya, jadi ini contoh untuk tindakan yang irasional. Kemudian, pada saat kita melakukan kegiatan ekonomi, tadi kan ada dorongan. Dorongan ini sama dengan motif. Apa sih yang mendorong kita itu mau melakukan kegiatan atau mau melakukan tindakan ekonomi? Nah, ini jelas kalau misalkan motifnya didorong oleh motif atau dorongan intrinsik, yaitu dorongan atau keinginan memperoleh barang dan jasa yang diinginkan, tapi sesuai dengan kesadarannya sendiri. Ya, jadi contohnya kita sebagai pelajar, tentu saja kita pengen belajar sungguh-sungguh karena kita sadar bahwa ini memang kebutuhan kita sendiri, tidak usah disuruh atau tidak usah niru-niru. Kemudian ada dorongan ekstrinsik. Dorongan atau motif ekstrinsik ini satu keinginan untuk memperoleh barang ataupun jasa yang kita inginkan sendiri. Ya. Jadi memang kita
pengen memperoleh sendiri, mungkin dengan cara belajar atau dengan cara bekerja. Piye carane ben iso entuk barang dan jasa. Kemudian selanjutnya, nah, berdasarkan tujuannya seseorang melakukan kegiatan ekonomi, ini nanti ada yang menjadi motif ekonomi dan motif non-ekonomi. Untuk motif ekonomi, ini adalah orang mau melakukan kegiatan ini karena memang pengen terpenuhi segala kebutuhannya, pengen mencari kemakmuran, pengen mencari keuntungan. Nah, ini secara umum yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi satu, yaitu memperoleh kemakmuran. Pengertian kemakmuran di sini adalah terpenuhinya semua kebutuhan, termasuk di dalamnya itu adanya ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian. Nah, apa artinya kita terpenuhi semua kebutuhan kita, tapi di luar sana banyak suara dentuman mesum ataupun granat? Ini sama halnya kita belum bisa dikatakan makmur. Apa artinya kita mewah-mewah tapi setiap malam rumah kita diinceng oleh maling misalkan? Ini semua belum bisa kita katakan makmur. Atau apa orang yang gemuk itu kita lihat makmur? Belum tentu. Kadang memang gemuk juga bawaan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, motif lainnya yang mendorong selain kemakmuran, mencari keuntungan. Kita berusaha untuk bekerja keras siang malam. Jadi kita tidak bisa memilih mana siang mana malam, kepala kita jadikan kaki, kaki kita jadikan kepala kadang-kadang. Atau bahkan mencari bagaimana cukup di sini, tidak cukup mencari di daerah lain, daerah tidak cukup, karena ini memang sifat manusia, pengen terpenuhinya semua, sampai jauh-jauh meninggalkan keluarganya, mungkin bertahun-tahun atau dan lain sebagainya dengan penuh resiko, karena mereka pengen memperoleh keuntungan, ya keuntungan apa sajalah, karena mungkin dari kerjanya. Kemudian motif lainnya yaitu ingin mendapatkan kekuasaan ekonomi. Kekuasaan di sini tidak berarti dalam menjadi raja, menjadi presiden, bukan. Tapi berkuasa dalam bidang ekonomi. Saat kita pertama melakukan kegiatan ekonomi, penghasilan kita itu berapa? Cukup bisa kita usaha, jual pecel. Tapi lama-kelamaan karena gigihnya, maka kita bisa mengembangkan dari diri kita sendiri, kita bisa menambah karyawan 2. Berarti istilahnya kita bisa menguasai 2 orang pekerja. Atau lambat laun kita tadinya bisanya cuma beli becak 2, itu sudah menguasai 2 pekerja. Apalagi ini sampai 100 becak misalkan. Nah, ini yang dianggap memperoleh kekuasaan bidang ekonomi. Kemudian, nah tentu saja kita mau melakukan kegiatan ekonomi, bekerja dengan berprofesi apa saja sesuai dengan kemampuan kita, keahlian kita masing-masing. Kita juga pengen memperoleh penghargaan. Penghargaan ini bukan saja mungkin berupa piala atau sertifikat atau piagam, tetapi penghargaan ini adalah bisa diperoleh dengan cara mendapatkan uang karena kita kerja dapat gaji, dapat upah, atau mungkin saja naik pangkat, atau mungkin saja dapat pujian, ya. Ini yang mendorong kenapa kita mau melakukan kegiatan ekonomi. Kemudian ada hal lain, yaitu untuk berbuat sosial. Karena kita punya lebih
ada syarat kita berbagi kepada yang berhak menerimanya. Kita bisa membantu lewat para rumah orang jumbo, yatim piatu, atau pada keluarga-keluarga kita yang mungkin saja membutuhkan. Kemudian selain ada motif ekonomi itu ada juga kebutuhan lain, yaitu adanya kebutuhan memang ini harus kita manfaatkan atau memang kita harus lakukan. Kemudian mengingat ada motif lainnya, yaitu ada kebutuhan pengetahuan. Kita sebagai manusia mau tidak mau butuh adanya pengetahuan, pengalaman, bagaimana supaya kita nanti bisa berlaga di masyarakat dalam hal ekonomi. Kemudian motif non ekonomi lainnya, kita ingin memperoleh aman. Kalau kita nanti bisa melakukan kegiatan ekonomi ini, kita mengharap aman keluarga kita, biar mereka bisa seperti orang lain dan lain sebagainya. Nah, mengingat adanya ini semua, barang dan jasa itu jumlahnya terbatas, sedangkan kebutuhan itu begitu luar biasa, maka di sini kita harus juga memperhatikan prinsip ekonomi agar kita nanti bisa menjembataninya. Apa itu prinsip ekonomi? Ini menurut ilmu ekonomi. Dengan alat yang ada, kita berusaha memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Atau dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, kita berusaha memperoleh untung yang sebesar-besarnya. Ini kalau misalkan kita teliti jauh, mungkin kita diharapkan supaya hemat. Jadi kita jangan boros, ya. Jadi prinsip ekonomi ini nanti bisa saja berlaku bagi semua lapisan masyarakat. Jadi para konsumen, para produsen dan lain sebagainya, ini nanti bisa melakukan prinsip ekonomi. Kita ambil contoh saja, kita sebagai pelajar saja, tidak usah jauh-jauh. Mengingat kita ini pas-pasan, tidak lebih, kita pengen sukses belajar, kita bisa menggunakan prinsip ini. Dengan alat seadanya, kita berusaha untuk memperoleh hasil yang luar biasa. Kita itu tidak punya sangu. Piye carane? Mungkin saja bangun pagi, kita berangkat pagi-pagi jalan sekalian olahraga. Tapi sekarang tidak ada anak yang mau jalan. Paling tidak ya sudah naik kendaraan. Atau mungkin saja punyanya sepeda, rumahnya jauh, sepedanya elik, sudah dipakai saja. Dengan alat sepeda ini loh, saya pengen sampai, pengen pinter. Orang ketangkuk letek-letek tetap dipakai, ya. Atau kita sebagai pemilik tanah, kok tanah iki ora duwe omah mbek cilik tapi kepengin duwe woh-wohan misalkan. Kita ndak punya halaman, dengan halaman yang begitu sempitnya kita mencoba bagaimana supaya kita memperoleh hasilnya. Jadi anak-anak, inilah prinsip bagi kita konsumen. Tentu saja harus punya prinsip. Umumnya konsumen kan pengen rego murah untuk barang sing apik, sing pirang-pirang. Itu jelas tidak ada. Tapi inilah konsumen itu mintanya seperti itu. Ya benar-benar contohnya memilih barang yang benar, yang sangat diperlukan, memilih barang jasa dengan mutu yang baik, melakukan tawar-menawar barang. Ya, kadang-kadang ibu-ibu kalau di pasar sampai lama setengah hari karena nawar-nawar, milih-milih sampai kesel, ya. Nanti ayahmu kalau sampai rumah mesti muring-muring nih pasar, gak mulai-mulai turu kono, mungkin begitu. Memperhatikan jumlah uang. Nah, pertama kali uang kita cukup enggak? Nah,
Seorang penjual pun juga punya prinsip, karena dia pengen memperoleh barang dagangannya laku, dia menginginkan barangnya yang dikeluarkan itu nanti berkualitas baik, meningkatkan mutu pelayanan. Kita tahu bahwa pembeli adalah raja, jangan muring-muring, senyum dan lain banyak senyum. Kemudian memilih barang, kira-kira barang yang saya jual ini nanti sesuai enggak dengan selera konsumen. Kemudian saat mau menawarkan barangnya, ini perlu adanya tawar-menawar terlebih dahulu. Kemudian memilih pedagang grosir atau pedagang besar atau distributor penyalur yang besar. Demikianlah anak-anak yang bisa saya sampaikan di waktu ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan banyaklah belajar di rumah. Mungkin kamu juga capek, bosen di rumah, mau dolan jauh ya ndak bisa, adanya cuma tidur, makan, mungkin main HP dan lain sebagainya. Ya, boleh tidur, main HP, jangan larut malam. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Di sini ada tugas, nanti kamu bisa kerjakan, yang linknya ada di bawah video ini. Demikian anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.